Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin. Yang kedua, kepada Bapak Ustadz Ahmad Nidhomi selaku guru pengampu mapel tafsir tematik kelas 6 Madrasah Diniyah. Dan tak lupa kedua orang tua saya yang saya sayangi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pondok Pesantren Bahrul Ulum merupakan pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur. Pondok Pesantren Bahrul Ulum saat ini sudah memiliki 21 unit pendidikan formal, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan baik di luar maupun di dalam negeri, seperti bekerjasama dengan Mekah. Pondok Pesantren Bahrul Ulum berdiri di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum berdiri sejak tahun 1966. Lokasi dan sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Lokasinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di sebelah utara kota Jombang. Lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu sangat strategis, yaitu mulai dari arah Tuban ke Malang, Surabaya ke Kediri. Oke, baik. Periode rintisan yang pertama pada tahun 1825 di sebuah desa yang jauh dari keramaian datanglah seorang pendekar ulama yang bernama Abdus Salam atau disebut dengan Mbah Soyhah. Mbah Soyhah menurut cerita itu adalah keturunan dari Joko Tingkir. Ya, Mbah Soyhah adalah putra dari Mbah Jabar. Mbah Jabar adalah putra dari Abdul Halim. Abdul Halim adalah Pangeran Benowo. Sedangkan Abdul Halim itu putra dari Abdurrahim, yaitu Joko Tingkir. Pada tahun 1838, Mbah Soyhah mendirikan 3 tempat, yakni musola, bilik, dan tempat santri yang sederhana yang berada di sebelah timur Sungai Gedang. Pada periode rintisan kedua, Mbah Soyhah meneruskan pondok pesantrennya kepada menantunya, yakni Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Usman, pondok Kiai Usman itu disebut dengan pondok Toriko, sedangkan pondok Kiai Said itu disebut pondok Syariat yang berada di sebelah barat sungai. Oke, periode perkembangan pertama. Setelah Kiai Usman dan Kiai Said wafat, beliau menurunkan pondok pesantrennya kepada putra dan menantunya. Kiai Usman kepada menantunya, yaitu Kiai Asy'ari, yang sekarang yang diboyong ke Desa Keras yang menjadi pondok pesantren Tebu Ireng. Sedangkan Kiai Hasbu adalah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak pertanian dan gudang-gudang berasnya banyak. Konon karena gudang-gudang beras itu, dusun ini disebut dengan Dusun Tambak Beras, dan pondok pesantren beliau disebut dengan Pondok Tambak Beras. Pondok pesantren beliau sangat berkembang, sangat pesat. Makanya beliau mengirim putra-putrinya untuk belajar di tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada periode pengembangan kedua, tahun 1914, Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan madrasah yang berada di sebelah barat masjid. Pada periode pengembangan ketiga, tahun 1943, Kiai Haji Abdul Rahim wafat, terus meneruskannya kepada Kiai Abdul Fattah, dan Kiai Abdul Fattah mendirikan madrasah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah yang berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah, jadi MI. Pada tahun 1951,
beliau mendirikan pondok putri pertama yang bernama Pondok Putri Al-Fatimiyah. Pada tahun 1956, beliau mendirikan MMA 4 tahun, Madrasah Mu'allim Mu'allimat 4 tahun. Dan pada tahun 1974, beliau mendirikan sekolah perguruan tinggi yang bernama Al-Ma'had Al-Ali, yang pada tahun 1985 berubah menjadi STID, sekolah STID ya. Pada periode pengembangan keempat, Pondok Pesantren Bahrul Ulum begitu pesat hingga sudah memiliki 2 macam kurikulum, non formal dan formal. Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Bahrul Ulum pada saat itu ada 3, yaitu majelis pengasuh, pengurus yayasan, yang kedua dewan pembina. Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah memiliki 3 periode kepengurusan kepemimpinan. Yang pertama, Kiai Haji Muhammad Sholeh yang berperiode pada tahun 1987 sampai 2006. Yang kedua, Dr. Kiai Haji Amanullah yang berperiode pada 2007 sampai 2008. Yang ketiga, Kiai Haji Muhammad Hasib yang berperiode pada 2009 hingga sekarang. Oke. Pada tahun 2016, Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah mencapai 191 tahun itu usianya. Pada saat itu juga Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah memiliki 37 pondok pesantren dan 20 unit sekolah formal. Oke, yang dimaksud dengan unit formal itu seperti sekolah atau madrasah. Yang dimaksud non formal itu seperti weton dan sorogan. Oke, baik. Visi, misi, landasan, tujuan. Visi dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum adalah menjadikan Tambak Beras sebagai pusat peradaban Islam. Misinya adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, misinya yang kedua menjadikan manusia yang berakhlak karimah. Yang ketiga, menjadikan manusia cakap, terampil, dan aktif dan mandiri. Ya, landasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Landasan dan tujuan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yaitu struktur organisasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu ada 4. Majelis pengasuh atau dewan pembina. Yang kedua, dewan pengawas. Yang ketiga, pengurus harian. Yang keempat, pengurus bidang atau departemen. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.